Barcelona Spanyol. Terus aku nangis. Jadi aku telepon kayak gini tuh sambil nangis. Selasa 23 Oktober 2018 aku tuh ke kedutaan Spanyol, dan saat ke kedutaan itu aku ketemu satpam, dan satpamnya baik banget, ngobrol-ngobrol sebentar, terus habis itu aku masuk ke dalam. Nah, saat di kedutaan ini aku harus membayar beberapa biaya. Yang pertama adalah biaya visa. Biaya visa ini adalah 60 euro, dan dulu tahun 2018 itu aku bayarnya adalah 958.700 rupiah. Jadi kurang dari 1 juta untuk biaya visa. Jadi biaya visanya ini murah. Habis itu aku juga harus bayar legalisir SKCK. Kan SKCK aku kan dari kementerian kan. Jadi itu tuh harus dilegalisir, dan itu bayarnya per legalisir itu 117.000 sekian. Jadi ada biayanya. Terus ada legalisir yang translate, yang bahasa Spanyol. Jadi beda, ada legalisir SKCK dan ada legalisir bahasa Spanyol. Nah, untuk yang bahasa Spanyol ini per dokumen biaya legalisirnya adalah 503.800 rupiah. 500, anggap aja 510.000 atau 505.000. Itu untuk biaya satu legalisir, dan saat itu aku legalisirnya 2 atau 3, lupa aku. Total biaya yang harus kubayar saat di kedutaan Spanyol adalah 2.083.700 rupiah. Dan di kedutaan Spanyol ini tidak bisa menerima kartu, jadi bayarnya nggak bisa lewat ATM, harus pakai cash, harus pakai uang tunai. Jadinya aku saat itu bayarnya adalah 2.084.000. Nah, udah kan? Dicek tuh semuanya, oke, bagus. Ternyata ada satu dokumen yang ini tuh nggak up to date. Pemerintah Spanyol itu menetapkan kalau aku tinggal di Spanyol, 1 bulannya itu aku harus mempunyai uang 500 sekian. Dan di dokumenku yang di lampiran yang kedutaan kirim ke aku pertama kali itu gak ada ketentuannya itu. Terus kan aku jadi bingung kan, loh ini maksudnya apa? Terus ibunya ngejelasin, jadi gini Nel, kan kamu ini kan au pair, tapi kan kamu visa sekolah, jadi kedutaan itu tidak peduli kamu mau au pair mau nggak peduli, yang penting sekolah. Nah, karena tugas utamamu adalah sekolah, jadi tiap bulan kamu itu harus mempunyai uang 500 sekian euro. Kalau kamu tinggalnya 1 tahun, berarti kamu itu ya harus mempunyai uang 500 euro itu dikali 1 tahun, dikali 12. Dan saat itu, 1 bulannya itu adalah 537.84 euro. Jadi aku harus mempunyai uang segitu. Karena aku kan rencananya tinggal di Spanyol kan 1 tahun, jadi uang 500 sekian itu harus dikali 12. Dan itu tuh jadinya kalau jadi Indonesia itu tuh aku harus mempunyai uang 103 juta sekian untuk bisa mendapatkan visa sekolah. Pihak kedutaannya itu bilang kayak gini, uangmu ini kan 60 juta, jadi aku tidak bisa memproses visa sekolahmu. Kalau kamu ingin aku memproses visa sekolahmu, kamu itu harus mempunyai uang minimal itu 100 sekian juta. Ya, aku kaget kan. Aduh, kenapa ini tuh bilangnya gak dari dulu? Kenapa sekarang? Dan aku tuh hanya mempunyai waktu 2 minggu untuk mendapatkan uang itu. Jadi aku pulang dari kedutaan itu aku langsung lemes, aku gak bisa mikir, aku jalan-jalan kayak orang gila. Kayak pikiranku langsung ambiar, gak bisa mikir apa-apa. Terus habis itu aku balik lagi ke kantor, terus aku nelpon kakakku, aku nelpon bapak ibuku, nelpon kakak iparku. Jadi keluarga aku itu aku telepon semua. Jadi aku nelpon mereka itu supaya mereka mau minjemin aku uang. Terus aku inget salah satu teman kuliahku yang sahabatku, dia itu kan ingin pergi jalan-jalan ke luar negeri tapi nggak jadi. Otomatis kan dia punya uang kan. Terus aku nelpon dia, aku chat dia, aku bilang, "Loh, aku boleh nggak pinjem uangmu selama 2 minggu 10 juta?" Karena itu tuh maksimal uang yang bisa aku pinjam dari teman. Dia ngirim ke rekeningku. Udah kan, aku dapatnya berarti 70 juta. Nah, masih kurang 30 juta. Jadi selama hari itu tuh aku udah nggak bisa mikir lagi. Aduh, nggak bisa. Itu tuh uangnya udah mentok 70 juta.
Terus keesokan harinya itu kan aku daftar visanya kan hari Selasa, terus hari Rabu itu aku datang lagi ke kedutaan, terus visaku ku cabut karena aku takut kalau visaku itu nggak diterima karena satu dokumenku itu kurang. Udah visaku ku cabut, terus aku tuh mencari cara supaya uang tabunganku itu meningkatkan jadi 100-an. Terus alhamdulillah dalam waktu 1 minggu itu, kurang dari 1 minggu itu, tabunganku menjadi 160 juta. Dan itu tuh wow, 160 juta ini aku pinjam ke orang tuaku, kakakku, kakak iparku, temanku ini. Terus aku ada juga satu teman yang dia nawarin aku, "Mbak, aku punya uang, kamu mau nggak kalau kamu pinjam?" Terus aku bilang, "Enggak, udah kok, udah cukup." Jadi aku itu uang di rekeningku itu 160 juta, dan aku ini nggak pinjem bank, soalnya aku itu pinjemnya hanya 2 minggu maksimal, atau maksimal itu 1 bulan. Jadi aku itu sama sekali nggak pinjem ke orang lain. Mereka yang aku pinjem ya saudara dekatku gitu, terutama orang tuaku kan, sama temanku yang satu ini. Jadi aku tuh hanya pinjam mereka. Saat di tabunganku ada 160 juta itu, aku datang lagi ke bank untuk membuat surat bank yang menyatakan kalau di rekeningku itu ada 160 juta. Terus setelah surat itu selesai, aku bayar lagi 150 ribu lagi. Terus aku kembali lagi ke kedutaan. Terus minggu selanjutnya, hari Selasa juga, tanggal 30 Oktober, aku tuh ke kedutaan lagi untuk mendaftar lagi visa sekolah di Spanyol. Saat aku ke kedutaan lagi untuk daftar visa sekolah lagi, itu petugasnya ganti, bukan petugas yang sebelumnya yang perempuan. Petugas ini namanya Pak Javier. Beliau itu keturunan Indonesia Spanyol, orangnya baik banget. Kan aku datang ke kedutaan Spanyol untuk daftar visa lagi kan, jadi aku harus bayar visa lagi. Terus aku saat itu bayarnya kan 958.700 rupiah. Nah karena bapaknya ini baik, jadi aku tuh cuma diminta 958.000, yang 700 rupiahnya itu aku nggak bayar karena bapaknya itu yaudah nggak apa-apa kayak gitu, baik banget. Ya maksudnya 700 rupiah emang nggak ada apa-apanya sih, yang aku maksud bukan 700 rupiahnya ya, tapi emang bapaknya baik kayak gitu. Saat aku menyerahkan semua dokumenku itu ke Pak Javier, kan dicek satu-satu kan, terus Pak Javier itu kaget. Pak Javier bilang kayak gini, "Nel, kan kamu minggu lalu daftar visa, seharusnya visamu itu nggak usah dicabut. Kita itu mempunyai waktu 1 minggu untuk melengkapi semua dokumen, jadi seharusnya dulu kamu itu nggak usah dicabut visanya. Ketika dokumenmu lengkap ya kamu datang aja ke sini untuk melampirkan dokumenmu yang kurang itu. Awalnya dulu kamu uangnya kan 60 juta, sekarang jadi 160 juta. Jadi ya kamu nggak perlu bayar lagi untuk mendaftar visa." Ya aku cuma senyum sama bapaknya. Ya mana aku tahu, ibunya yang dulu itu nggak ngasih tahu apa-apa. Ibunya yang dulu itu dia cuma ngasih tahu kalau uangmu tidak segini ya aku tidak bisa memproses visamu. Itu yang aku tahu, dan itu tuh langsung menyentuh hatiku dan kepalaku, dan aku langsung shock. Jadi ternyata kalau mendaftar visa di kedutaan itu, kita itu mempunyai waktu 1 minggu untuk melengkapi semua dokumen. Kalau 1 minggu itu tidak bisa melengkapi dokumen, ya dokumennya tetap diajukan, dan nanti terserah kedutaan Spanyol yang menentukan apakah aku dapat visa atau enggak. Dan gak ada yang ngasih tahu aku itu, dan aku agak merasa sedikit sakit hati sih, maksudnya ya udahlah. Saat itu aku agak sakit hati, tapi aku tuh bilang kayak gini, "Ya Allah, nggak apa-apa, aku ikhlaskan, tapi nanti tolong diganti dengan yang lebih baik," kayak gitu. Terus akhirnya udah kan, aku udah daftar visanya itu tanggal 30 Oktober 2018, itu hari terakhir karena setelah itu liburan. Ada tanggal merah di Indonesia, ada tanggal merah di Spanyol. Nah terus karena aku tuh nggak tahu mau ngapain, terus saat itu aku ngajuin cuti ke bosku. Aku masih zaman kuliah, aku tuh pernah nadar dalam hati gini, "Ya Allah, kalau aku diberi kesempatan untuk sekolah di luar Indonesia, aku tuh bakal mendonasikan barang-barangku yang masih bagus, yang tidak kubutuhkan, untuk mereka yang mungkin mendapatkan barang itu tuh akan merasa dicintai." Jadi aku tuh pulang ke rumah ke Jawa, ke rumah orang tuaku, terus aku itu mempacking semua barang-barangku yang tidak kubutuhkan. Ada baju,
ada boneka, ada dompet, ada botol minum, pokoknya semua barang-barangku itu yang masih bagus. Terus habis itu ku bawa ke pesantren, dan untuk anak-anak pesantren. Jadi aku tuh pulang ke rumah untuk menepati janjiku sama Allah kalau aku mendapatkan kesempatan untuk sekolah di luar negeri. Nah, aku tuh seharusnya melakukan janji ini itu setelah aku mendapatkan visa. Tapi aku mikirnya saat itu kan aku lagi sibuk kerja dan lagi sibuk banyak hal. Jadi aku tuh mikirnya gini, kalau aku tidak mendapatkan visa ya nggak apa-apa, karena namaku udah tercantum di salah satu sekolah yang ada di Barcelona, Spanyol. Jadi kan otomatis kalau namaku udah tercantum kan aku kan sekolah di luar negeri kan. Jadi ya udah. Jadi aku mikirnya itu. Terus ternyata kan aku mendonasikan itu kan tanggal 7 November 2018. Terus tanggal 8 November, satu hari setelah aku mendonasikan, itu tuh aku dapat telepon dari kedutaan yang menyatakan, "Selamat ya Nelly, kamu dapat visa sekolah 1 tahun di Barcelona, Spanyol." Terus aku nangis. Jadi aku telepon kayak gini tuh sambil nangis. Di situ ada bapakku, terus aku lari, bapakku ku cium, aku peluk, terus Pak, aku ke Barcelona, Spanyol sekolah. Jadi aku tuh nangis yang nggak tahu ya, maksudnya rasaku, aku nangis. Aku tuh nggak pernah bisa nangis, tapi aku tuh nangis kali ini. Dulu waktu aku ke Australia, aku dapat visa di Australia selama 1 tahun, ya aku nggak nangis. Tapi kali ini aku nangis, bener-bener yang nangis sampai mataku bengkak. Ya itu sih, intinya sebelum aku ke Spanyol aku nangis, udah sih intinya itu. Terus aku nelpon ke ibuku kan masih di Jakarta. Aku nelpon ke ibuku, ke kakakku, kakak iparku, semua orang ku teleponi yang tahu kalau aku mendaftar visa. Terus aku nelpon bosku, aku bilang masih dalam keadaan nangis, tapi aku tuh nggak mau kelihatan nangis. Aku tuh bilang, "Bos maaf ya, aku harus resign." Bosku kaget kan, "Kenapa kok tiba-tiba resign?" Terus aku bilang aku mau ke Spanyol untuk sekolah bahasa Spanyol 1 tahun. Terus bosku senang dengarnya. Terus bosku bilang, "Nanti kalau setelah pulang dari Spanyol balik lagi ya Nel, balik kerja di situ lagi ya," gitu. Terus aku iya. Cuma setahun doang di Spanyol. Terus setelah itu aku nelpon temanku yang minjemin aku uang. Aku minta sama si Galuh untuk ngirim aku nomor rekeningnya dia. Terus aku ke bank, terus aku balikin uangnya dia. Terus habis itu aku nelpon sama teman kosku 1 orang, yang dia itu satu-satunya orang yang tahu kalau aku mendaftar visa sekolah di Spanyol. Jadi setiap kali aku mendaftar visa itu, aku tidak pernah memberitahu siapapun selain keluargaku kalau aku daftar visa. Karena aku takut nanti kalau aku cerita ke orang lain aku nggak dapat visa, kayak itu kan mendahului takdir Tuhan kan. Jadi aku tuh nggak mau itu. Jadi aku tuh ya aku daftar visa yang tahu ya cuma keluargaku, terus 1 orang temanku yang dari kuliah itu namanya Galuh, terus 1 orang teman kosku namanya Ina, Mbak Ina. Jadi ya cuma orang ini yang tahu kalau aku daftar visa. Di situ aku telepon Pak Alex, terus aku bilang, "Pak, aku dapat visa ke Spanyol." Terus Pak Alex juga ikutan senang, dan Pak Alex bilang, "Oke, kita menunggumu di Spanyol." Terus habis itu aku balik lagi ke Jakarta, aku ke kantor untuk yang terakhir kalinya. Aku mengemasi barang-barangku di kantor. Terus aku pulang, saat itu bosku lagi tidak ada di kantor, jadi aku tidak ketemu bosku. Terus habis itu setelah itu aku ke kedutaan Spanyol lagi untuk mengambil pasportku yang ada stempel stiker di paspor itu untuk pergi ke Spanyol. Aku berangkat ke Spanyolnya tanggal 15 November dan ya that where everything begins. Ya itu sih pengalamanku saat aku mendaftar visa Spanyol, and I'm so happy. Malah sekarang aku dapat 5 tahun lagi di Spanyol, jadi alhamdulillah banget. I'm so happy. Ini dia ceritaku saat aku mendaftar visa sekolah 1 tahun di Spanyol, dan semoga ceritaku ini bisa memberimu gambaran gimana sih daftar visa ke luar negeri itu. Karena daftar visa ke luar negeri itu semuanya sama, cuma dokumennya aja yang kadang berbeda.